Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa yusalli ila malaikatihi wa yusalli jami' masyayikh wa yusalli nasalluka bisa wa nasalluka barakatuh bidaraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pada saat ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1444 ya, 1444, yang mana tahun ini merupakan tahun yang semakin kesini semakin tua. Umur semakin gede angkanya, hakikatnya umur semakin mengecil. Terjadi ini di tahun ini, dan mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang bisa dipakai untuk ibadah di sisa-sisa umur kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah. Dalam 1 tahun atau 12 bulan ada 12 bulan fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha, dari 12 bulan tersebut dalam 1 tahun itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan atau 4 bulan yang diagungkan. Nah, mana 4 bulan tersebut? 1 Dzulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 bulan Rajab. Nah, itu 4 bulan yang Allah muliakan, yang mana di bulan tersebut barang siapa yang melaksanakan maksiat otomatis dosanya berlimpah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, Allah balas dengan lipat ganda. Nah, disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, amal soleh seseorang lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram tadi, termasuk di bulan Muharram ini. Nah, sebagaimana kezaliman, maksiat, amal jelek di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan lain. Nah, meskipun secara umum kezaliman adalah dosa yang paling besar, tapi kezaliman, maksiat di bulan haram itu pahalanya, itu dosanya double. Makanya dari situ jika disyariatkan, hukum menjadi terlarang di sini. Hukum menjadi terlarang pada bulan tersebut, diantaranya bulan Muharram. Maka hal ini bermakna perbuatan-perbuatan yang secara asal telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti meninggalkan sholat, seperti zina, seperti judi dan lain sebagainya, nah memiliki penekanan atau pengharaman untuk lebih dihindari secara khusus pada bulan ini. Jadi ketika kita meninggalkan maksiat di bulan ini, itu sangat luar biasa.
Tapi ketika kita melaksanakan maksiat yang hakikatnya kedzaliman adalah sebuah dosa besar, ketika dikerjakan di bulan haram maka itu dosanya lebih gede dari bulan-bulan yang lain. Dalam artian melaksanakan amal jelek di bulan haram itu dosanya melipat gitu kan. Nah, makanya ini mesti dihindari terutama di bulan haram. Nah, di antaranya minha arba'atun hurum itu adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram para hadirin, sejarah awal mula kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan yang pertama dalam penetapan Hijriyah. Nah, ini kalau kita cerita di sejarah, nah ini bulan Muharram ini memiliki 3 sejarah. Yang pertama adalah awal hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu terjadi di bulan Muharram. Padahal hijrah dan Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan hijrah yang pertama. Itu kalau nggak salah hijrah yang ketiga. Yang pertama ke Habsyah, yang kedua ke Thaif. Nah, karena di Habsyah dan Thaif nggak ada pengakuan, nggak ada orang yang ikut beriman, hanya sebagian bahkan mencela, apalagi ketika di Thaif. Maka Nabi pada saat itu bukan gagal tapi belum mendapatkan hidayah orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya di bulan Muharram adalah Baiat Aqobah. Nah, Baiat Aqobah ini awal mulanya ada sahabat yang ke Madinah. Baiat Aqobah itu terjadi di Baiat, di situ pemuda-pemuda yang asalnya dari Madinah ketika di Mekah di Baiat disebut dengan Baiatul Aqobah. Nah, inilah cikal bakal nanti sahabat-sahabat yang akan hijrah ke Madinah. Nah, setelah itu pulanglah orang Madinah ke Madinah setelah dibaiat, lalu di sana menyebarkan Islam. Lalu setelah itu Nabi berniat karena sambutan yang luar biasa di Madinah, akhirnya Nabi berniat untuk hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Itu terjadi di bulan Muharram. Nah, kalau kita bahas masalah pertama kali Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu panjang. Ini ada beberapa kejadian yang sangat mencekam ketika saat itu Nabi akan dibunuh, sampai Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu kan sudah tahu sejarahnya kan. Nah, ketika itu Nabi dikepung, yang menjadi orang yang tidur di rumah itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an, Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu terjadi ketika Nabi melaksanakan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di situ adalah upaya pembunuhan yang mana di situ terjadi makar oleh kaum kafir Quraisy karena Nabi adalah salah satu pemuda yang memang dari keluarga terpandang pada saat itu. Akhirnya kafir Quraisy mengadakan makar. Nah, makar itu yang terjadi di Darun Nadwah. Nah, terjadi Darun Nadwah bahwa ketika nanti Muhammad terbunuh maka nanti hukumannya itu enggak ada hukuman. Itu makar, tipu daya. Tapi Allah berkehendak lain, akhirnya Nabi hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Nah, itu terjadi di bulan Muharram. Nah, satu itu sejarahnya. Nah, yang kedua, sejarah di bulan Muharram itu adalah penetapan kalender Hijriyah. Nah, ini penetapan kalender Hijriyah. Penetapan kalender Hijriyah itu yang pertama kali menggunakan adalah di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Di zaman Kanjeng Nabi nggak ada penetapan tahun. Nah, bisa dicontoh karena pada saat itu ketika Nabi lahir pun nggak ada tahun yang menentukan tahun berapa, ya kan? Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun berapa? Nggak ada. Tahunnya adalah tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena di tahun itu ada peristiwa pasukan Abrahah menyerang Baitullah dengan pasukan gajahnya, maka peristiwa itu dikatakan tahun gajah. Di tahun di saat itu pun belum ada tahun, sampai Nabi terus gede nggak ada tahun, Pak. Kalau kita kan ketahuan sekarang 1444. Nah, itu awal mulanya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ketika
tombak kepemimpinan dipimpin oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar, ada yang memberi ide gubernur pada saat itu yaitu Abu Musa al-Asy'ari, ketika mendapatkan surat mesti dibalas. Ini awal mula ada tahun Hijriah. Begitu dibalas, tanggalnya ada, bulannya ada, tapi tahunnya nggak ada. Tuh, tahunnya nggak ada, tahunnya nggak ada. Nah, di masa Sayyidina Umar sendiri banyak orang yang mengirim surat tapi tidak mencantumkan tahun, sehingga ini kalau nanti dibukukan sejarah ini tahunnya terjadi tahun berapa, karena situ mungkin peristiwa yang akan menjadi sebagai catatan. Contoh ketika Nabi lahir tahunnya tahun gajah, nah, nanti kalau ada peristiwa lagi mungkin dijadikan tahun. Nah, akhirnya ide pada saat itu Gubernur Abu Musa al-Asy'ari harus mengadakan rapat bahwa untuk menentukan tahun itu mesti diadakan rapat. Ini terjadi di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Akhirnya pada saat itu disetujuilah oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akan berdiskusi satu dengan Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. 17 orang. Nah, ini para tokoh-tokoh pada saat itu. Nah, akhirnya ditetapkanlah dalam 1 tahun 12 bulan melalui siklus perhitungan 12 bulan. Nah, sudah disepakati. Tapi yang menjadi perdebatan, perbedaan pendapat pada saat itu penetapan awal tahun. Penetapan awal tahunnya ini dimulainya bulannya bulan apa? Tahunnya. Dalam 1 tahun 12 bulan, ya kan? Oke, disetujui. Tapi awal mulanya bulan itu bulan apa? Nah, kalau kita kan Masehi bulannya Januari. Sejarahnya bagaimana? Nggak tahu, ya. Tapi kalau bulan Hijriah, ini banyak usulan dari para sahabat. Udah sekarang, wahai Khalifah, bulan pertama adalah kita ambil di mana dimulainya Kanjeng Nabi wafat. Nabi wafat, maka disitulah awal mulanya bulan pertama di bulan Hijriah. Oke, usulan disimpan. Ada lagi sahabat yang kedua mengusulkan, oke, kita mulai di saat Nabi Isra dan Mi'raj. Berarti tanggal 27 Rajab, bulan Rajab berarti. Nah, disimpan. Usulan yang ketiga, masukan yang ketiga adalah di saat Nabi diangkat menjadi Nabi atau diangkat menjadi Rasul. Itu awal mula untuk menetapkan bulan pertama. Nah, usulan disimpan. Ada lagi sahabat yang mengatakan, udah sekarang ambil aja di saat Nabi lahir. Udah ambil di saat Nabi lahir, itu menjadi awal bulan, disimpan. Akhirnya enggak ada yang menyetujui. Terakhir Sayyidina Ali belum ditanya, wahai Sayyidina Ali, apa usulanmu? Kata Sayyidina Ali, udah kita ambil bulan pertama di bulan Hijriah adalah sejak hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bulan apa? Bulan Muharram. Oh, akhirnya inilah disetujui oleh semua kesepakatan di forum itu bahwa tanggal 1 bulan Islam, bulan Hijriah itu terjadi di bulan Muharram. Karena ini mengambil daripada sejarah Nabi awal mula hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, disetujuilah. Nah, maka sejak itu tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah kalender Islam ditetapkan dan digunakan secara luas di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Karena berpatokan dengan hijrah Nabi, maka kalender itu dikenal dengan sebutan kalender atau penanggalan Hijriah. Kenapa? Karena diambil itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tuh sejarahnya. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Nah, kadang-kadang kan kita nggak tahu. Jangankan sejarah, bulan-bulan Islam aja kita nggak tahu, benar.
Yang pertama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, udah macet macet karena di situ nggak ada bulan gajian, makanya nggak pernah dihafalin. Apalnya Ramadan juga salah, bulan puasa nih, bulan Ramadan ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah itu bulan-bulan Muharram. Ini bulan-bulan yang penanggalannya dimulai ketika Sayyidina Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah itu karena awal dulu mungkin nggak ada yang dinamakan tahun ya. Ambil contoh tadi ketika Nabi wafat, ketika Nabi lahir itu dikatakan bulan Rabiul Awal, tapi tahunnya tahun gajah, ya kan? Coba kalau Papujana lahir, Pak, Papujana lahir, belum ada tahun. Nah tahunnya bingung, tahun apa? Mungkin bisa jadi tahun ikan, karena di rumahnya banyak ikan. Nah, bisa jadi. Makanya ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, udah ditetapkan bulan dalam 1 tahun 12 bulan dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan bulan Muharram. Jadilah kalender Hijriyah. Nah itu. Ya Allah Rabbiyal Karim. Nah, baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 sejarah di bulan Muharram. Yang terakhir, sejarah di bulan Muharram terjadi kepada cucu baginda Nabi yaitu Sayyidina Husain bin Ali ketika terjadi peperangan atau terbunuh di medan perang di Karbala oleh Muawiyah. Ini terjadi di bulan Muharram, nanti ketika tanggal 10 Muharram atau sering kita sebut dengan Yaumul Asyura atau juga disebut dengan Idul Yatama, lebarannya anak yatim. Itu terjadi di Karbala sebab terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an. Nah, itu nanti kita bahas masalah bagaimana terjadi peperangan ketika 2 kubu Muawiyah dan kubu Sayyidina Husain. Ada sebuah perjanjian yang mana perjanjian tersebut sebuah tipu daya. Ketika Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, maka inilah terjadi. Ini awal mula terjadinya awal mula sejarah sepak bola itu terjadi di Karbala. Nah, ini secara hakikat saya ngeri, Pak. Saya sendiri juga hobi lihat bola, apalagi main bola ya. Dulu kan kita itu pemain-pemain ala-ala santri yang sudah tingkat internasional, Pak. Tapi ketika lihat sejarah bagaimana terbunuhnya seorang cucu baginda Rasul ketika kepalanya dipenggal lalu dijadikan bola ditendang ke sini sampai ketawa terus, ini menjadi kepuasan tersendiri. Ketika itu dikembangkan, jadilah sepak bola. Ya Allah, ngeri. Kadang-kadang saya kalau lihat bola, ya Allah ingat ini ketika zaman dulu di Karbala, kepala Sayyidina Husain ditendang sambil tertawa, saking puasnya sudah bisa membunuh Sayyidina Husain. Ya Allah Rabbiyal Karim, sejarah Karbala ini terjadi di bulan Muharram. Kita mau istighfaran aja, ini sebuah hiburan dan mudah-mudahan ini tidak menjadi pengundang dosa kepada kita ketika kita hobi sepak bola. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak tahun baru Islam 1444 Hijriah, Sayyidina Umar mengatakan hasibu qoblaan tuhasabu, hisablah atau hitunglah perbuatanmu setahun ke belakang, apakah banyak dosa atau banyak amal soleh. Kalau banyak dosa taubati, kalau banyak amal soleh tingkatkan. Sebab orang yang secara hakikat ketika tahun berganti otomatis umur berkurang, berarti ajal semakin mendekat. Nah ketika ajal semakin mendekat, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, gak bisa maju gak bisa mundur. Nah, setahun yang lalu kita banyak dosa, maka cara yang paling utama yang Allah perintahkan para hadirin adalah taubat. Setahun yang lalu dari bulan Muharram yang tahun lalu 1443, banyak perbuatan dosa, banyak sholat yang ketinggalan, banyak ibadah-ibadah yang disepelekan. Ini menjadi sebuah renungan buat diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Nah maka dari situ ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin, wajib ke setiap hamba dari orang yang melaksanakan dosa, melaksanakan maksiat itu taubat.
Yakin setiap orang pasti punya kesalahan. Di anal insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tepatnya salah. Tapi kesalahan inilah yang menjadi dasar untuk taubat. Orang melaksanakan kesalahan tapi taubat hebat ketimbang orang yang melaksanakan kesalahan tapi nggak taubat. Sebaik-baik hamba yang melakukan kesalahan adalah ia yang mau bertobat. Itu lebih hebat ketimbang orang beramal soleh tapi ia bangga dengan amal solehnya. Bapak nih rajin sholat, rajin ibadah, tapi bangga dengan ibadah. Bandingkan dengan orang yang maksiat lalu tobat. Hebatan orang yang maksiat lalu tobat. Nah maka ketika kita banyak dosa, wajibatun min kulli dzanbin fa in kanatil maksiat bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha salah satu surut. Ketika kita banyak dosa, dosanya berhubungan dengan Allah, maka ada 3 syarat yang mesti kita laksanakan. Setahun yang lalu kita banyak dosa, setahun yang lalu kita banyak meninggalkan amal soleh, maka tahun ini kita niatkan pengen lebih bagus, pengen lebih baik daripada tahun yang lalu. Maka syarat untuk melaksanakan tobat itu ada 3. Kalau memang hubungan maksiatnya dengan Allah, meninggalkan sholat, kan? Itu kan hubungannya dengan Allah. Zina itu kan dosa besar, mabok itu kan hubungannya dengan Allah. Maka syarat tobat yang pertama ketika tobat pengen diterima adalah ahaduha ayyuqlinga anil maksiat. Niatkan dalam hati bahwa saya akan meninggalkan maksiat. Yang tadinya sholat jarang, yang tadinya sholat bahkan ditinggalkan, niatkan dalam hati bahwa tahun ini saya akan melaksanakan sholat setiap waktu. Kalau dulu meninggalkan maksiat karena meninggalkan sholat itu mungkin kesalahan, tapi sekarang saya akan perbaiki. Ayyuqliya anil maksiati, niatkan tidak akan mengulangi pekerjaan yang mengakibatkan dosa. Satu syaratnya. Yang kedua, ayandama ala fi'liha, menyesal terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Dulu pernah meninggalkan sholat, nah sekarang sesali. Dulu pernah meninggalkan sholat padahal waktu mah luas, padahal mah kegiatan mah luas, tapi gak pernah sholat. Nah ini ayandama, kita menyesal dengan pernah mengerjakan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Pernah dulu maksiat, oh ya Allah ya Karim, hari ini kita sesali, ternyata inilah sebuah kesalahan. Ayandima fi'laha, sesali apa perbuatan yang pernah kita kerjakan memang salah. Kalau dulu kita hidup belum tentu belum pernah ada tujuan, wah pokoknya maksiat. Hari ini kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka ayandima fi'laha, kita menyesal apa yang sudah kita kerjakan di zaman dulu, itu menjadi sebuah syarat ketika kita akan diterima tobat. Ayandima fi'laha, menyesal perkara yang sudah dikerjakan. Yang ketiga adalah ayyajima alayyauda ilahi abadan, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sudah dilakukan abadan selamanya. Dulu pernah meninggalkan sholat, bahkan sering meninggalkan sholat, azamkan bahwa tahun ini saya gak akan melaksanakan pekerjaan maksiat, gak akan meninggalkan sholat. Ayyajima abadan, selamanya aku akan sholat 5 waktu. Ayyajima abadan. Ketika sudah terjadi seperti ini 3 perkara, maka ini sebuah pengakuan diri, ini menjadi orang yang taubatan nasuha, taubat nasuha. Ketika ajal menjemput sudah nggak ada dosa, beres, husnul khotimah. Ya Allah, 3 perkara kalau hubungannya dengan Allah. Tahun kemarin banyak dosa, tahun ini kita niatkan akan lebih giat melaksanakan ibadah dan menyesali segala perbuatan yang sudah pernah kita lakukan di tahun yang sebelumnya. Ayyajima anil maksiat, ya Allah Rabbi Karim. Itu kalau hubungannya dengan Allah. Tapi kalau hubungan maksiat dosa dengan makhluk, nah ini beda lagi. Fa in fuqida anu salasati lam tasiha taubatuhu wa in kanatil maksiat tata'alluqu bi adaim pasartu arbaatun. Kalau memang maksiatnya, dosanya dengan makhluk, hakul adami, maka kalau 3 perkara ini dilaksanakan maka lam tasih, enggak sah. Berarti harus bagaimana?
harus ditambah lagi satu, pasyurutuha arba'atun, syaratnya ada 4. Hadhihi salasah, yang 3 tadi tuh. Yang satu lagi, ayya bara'a min haqqi sahibiha fa in kanatin malan aw nahu radduhu ilaihi. Yang satu itu ayya bara'u, meminta ampunan, meminta ampun, meminta maaf kepada yang kita dolimi. Nah itu syarat yang keempat. Ketika hakul adam, dengan manusia kita punya dosa, dengan tetangga kita punya dosa, maka dosa yang berlalu gak akan diterima taubatnya ketika tidak meminta maaf langsung kepada orangnya. Tuh. Kalau kita banyak maksiat kepada makhluk, omongan bikin sakit hati, di luar sering ngomongin orang, itu kan sudah termasuk dosa hakul adami kan. Ini bisa jadi ini penghalang ketika kita nanti di Shirathul Mustaqim. Karena kan di Shirathul Mustaqim itu Pak nanti ada 7 pos. Pos pertama tentang sholat, orang selamat mati lurus. Masuk pos kedua tentang zakat, pos ketiga tentang puasa, terus sampai pos 7. Di pos terakhir itu ada pemeriksaan hakul adami. Ketika umur 15 tahun awal mula dihitung balik sampai wafat usia berapa, pernah gak menyakiti seseorang, terus di situ ditanya, maka di situ pos nomor 7 ketika bentar lagi akan masuk surga, itu orang berkumpul di Shirathul Mustaqim. Karena banyak orang yang di situ ditanya tentang masalah hakul adami gak kelar-kelar. Ada pernah ngomongin orang, ada pernah menyakiti, di situ belum pernah ia meminta maaf. Ketika meninggal nanti bisa jadi penghalang untuk masuk surga. Dosa dengan Allah mapa gampang, karena Allah itu Ghafurur Rahim, lautan pengampura. Tapi kalau dengan manusia belum tentu. Lisannya mengatakan iya saya maafkan, tapi hatinya belum tentu. Nah supaya niat kita meminta maaf kepada orang tersebut benar-benar memaafkan dalam hatinya yang ikhlas dan tulus, nah itu yang susah. Lisannya bisa dia bohong, ya udah saya maafin bla bla bla, tapi hatinya masih ngedemel, nah belum tentu, susah. Nah maka dengan manusia inilah ketika Allah mensyaratkan kepada hambanya untuk selalu meminta maaf, nah supaya nggak ada tali perkaitan dengan makhluk itu, nanti dosanya dibawa ke akhirat. Sebab dosa dengan manusia itu lebih berat daripada dosa dengan Allah Pak. Jelas Allah mah jam berapa, hari apa, waktu dimanapun, ketika kita taubat terima. Tapi kalau dengan makhluk belum tentu. Apalagi kita minta maaf kan setahun sekali kan, nunggu lebaran aja. Iya kalau nyampe lebaran umurnya, kalau enggak ya kan. Nah ini menjadi sebuah renungan buat kita. Maka dari situ janganlah kita selalu menyakiti hakul adami. Satu ucapan bisa membuat kita masuk neraka, satu kata menyakiti orang lain bisa masuk neraka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hakul adami lebih berat dengan hakullah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kata-kata ulama, ketika kita akan tobat maka yang utama kepada makhluk adalah tambahkan, yaitu meminta maaf. Wa in kana hada qadbin wa nahu makanahu, fa in kanat malan aw nahu radduhu ilaihi. Fa in kanat, andai kata kita pernah mengambil harta dia, kita pernah mengambil harta tetangga kita, maka taubatnya adalah raddu ilaihi, kita balikan. Udah dulu pernah saya ngambil sendal, misalkan sendal nih saya balikin, yang lebih bagus balikinnya ya, yang lebih bagus, jangan lebih jelek ya, yang lebih bagus. Terus minta maaf, ya sudah, akhirnya raddu ilaihi. Kalau hubungan dengan makhluknya itu dari segi harta. Au talab afahu wa in kana ghibatan istahalalahu minhu. Kalau dulu pernah kita menggibah seseorang, di belakang saya pernah ngomongin, pernah anu gibah, maka jalan yang terbaik untuk tobat adalah istahalahu minhu. Kita meminta halalkan kepada orang yang kita gibah. Mohon maaf Pak, jujur saya dulu pernah ngomongin bapak yang jelek gini-gini, kalau kedengar sama bapak aslinya itu bakal bapak sakit hati. Udah silahkan saya mau diapain, yang penting saya sekarang minta maaf, tolong dihalalkan ucapan yang pernah saya dulu ucapkan di belakang bapak. Nah itu kan istihalalahu,
itu meminta dihalalkan. Kalau enggak seperti itu, ini bisa menjadi penghalang kita buat masuk surga. Ya Allah, Rabbil Karim, ngeri dengan satu kata, satu ucapan bisa menghalang kita masuk surga gara-gara gibah, dan lain sebagainya, diantaranya itu. Nah, wa yajibu ayyatuba min jami'i dunub fa in taba min ba'diha sahhat taubatu. Ketika sudah ini kita laksanakan 3 syarat tadi, terus kita meminta maaf kepada makhluk, maka min jami'i dunubihi fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu, maka kita sah tobatnya. Ketika kita sah sudah tobatnya, inda alihaq min dalika danbi, maka kita termasuk orang-orang yang golongan taubatan nasuha. Hebat. Nah, hebat itu ngomong, kalau praktek mah susah, Pak. Susah. Ya, intinya lah kita jangan pernah kita menyakiti orang lain. Ya, ibadah kita nggak bisa, sholat nggak bisa, amal soleh nggak bisa, minimal kita jangan pernah menyakiti orang lain gitu. Sholat 5 waktu, ya sholat sunat kadang-kadang males, kadang-kadang dikerjakan, kan belum nggak istiqomah. Zikir, sholawat, baca Quran kadang males. Ketika itu gak bisa kita laksanakan, maka jalan satu-satunya adalah jangan pernah menyakiti orang lain, minimal seperti itu. Apalagi kalau orangnya rajin sholat sunatnya, rajin zikir, rajin baca sholawat, gak pernah menyakitin, udah surga. Tapi orang ini mah gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, menyakiti lagi, wah udah rugi, celaka. Nah, minimal ketika kita belum bisa melaksanakan ibadah, maka jalan yang terbaik adalah jangan pernah kita menyakiti orang lain. Itu kuncinya. Nah, bahkan kata Nabi, man taba qabla an tuliya syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang tobat kepada Allah qabla an tatlu asyamsu, ketika matahari belum terbit dari sebelah barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, di akhir ketika kita tobat kepada Allah, insya Allah Allah terima tobat kita. Nah, ada kisah Pak dulu. Ini kisah sebelum saya tutup. Kita jangan pernah putus asa tentang magfirah Allah, tentang pengampunan Allah. Ketika zaman dulu di tahun kemarin kita banyak dosa, jangan sampai kita punya alasan, gak mungkin Allah menerima tobat kita. Jangan sampai seperti itu. Husnudon kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa kita dimanapun, sebelum matahari terbit dari sebelah barat dan sebelum ruh sampai di tenggorokan, Allah masih menerima tobat kita. Yakinkan itu. Nah, dulu pernah terjadi, kata Nabi, kana fi naqablakum rajulun kitlatis atan watisina nafsan. Dulu Pak, ada seorang laki-laki gak pernah ibadah, pekerjaannya pembunuh. Ia membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Fas'ala an alima ahlil ardi. Ia meminta kepada ulama setempat untuk diberikan nasihat, dan ia ingin tobat. Sudah niat pengen tobat. Tadi dengan syarat tadi ayu jima, terus ayan dima, terus ayya uda. Ini datanglah ke salah satu kiai pada saat itu. Terus padula ala rohibin fa'atahu faqala, kata itu orang yang pembunuh tadi, wahai Pak Kiai, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, saya sudah membunuh 99 orang. Kata Kiai, hebat amat, 99 orang. Membunuh 99 orang. Kata orang tersebut, pahalahu min taubatin, apakah bisa saya tobat dan apakah Allah menerima tobat saya ketika saya sudah membunuh 99 orang? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, jawaban Pak Kiai itu, Pakola, la, gak akan bisa, kata Kiai. Kamu sudah membunuh 99 orang, sudah jelas. Jangankan 99 orang, 1 orang kamu bunuh, kamu sudah masuk neraka. Jangankan membunuh, kamu mengucapkan sakit hati kepada orang, itu sudah jadi kamu masuk ahli neraka. Ini 99, maka enggak ada pintu ampunan bagimu. Kamu enggak akan diterima tobatnya. Percuma kamu tobat juga, kamu sudah bajingan. Alah, kata laki-laki tersebut, ini kiai enggak bener. Kiai enggak beres nih ngasih nasihat. Udah saya dibunuh. Jadi 100 orang kan? 100 orang dibunuh. Tanggung. Udah. Sekarang jadi pas 100 orang, berangkat lagi. Berangkatlah datang ke salah satu kiai lagi.
Datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kiai yang kedua nih. Wahai Pak Kiai, innahu qatla mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin. Pak Kiai, saya sudah membunuh 100 orang. Oh, 100 orang. Ya. Tujuan saya ke sini saya pengen tobat. Apakah ada jalan keluar supaya saya tidak membunuh? Karena saya kalau sudah melihat orang yang menyakiti saya, bawaannya saya pengen menusukkan pedang bawaannya. Maka hati-hati Pak Kiai, jangan ngomong sembarang ke saya. Bisa jadi Pak Kiai menjadi korban ke 101. Oh, hebat. Hebat nih. Oh. Lalu tujuanmu apa? Pak Kiai, saya pengen tobat, sudah membunuh 100 orang. Apakah ada jalan tobat? Dan apakah Allah menerima tobat saya ketika saya sudah membunuh 100 orang? Kata Pak Kiai, wahai anak muda, naam, ada. Waman yahula bainahu wa baina tobat. Gak ada penghalang bagimu antara kamu dengan Allah. Walaupun kamu sudah membunuh 100 orang, ketika Allah mengampuni, Allah ampuni. Ketika kamu benar-benar menyesal dengan perbuatanmu, ketika kamu meyakinkan gak akan balik lagi, gak akan mengulangi kesalahan kamu membunuh, maka Allah akan menerima taubatmu. Wih, kata orang, mantap nih, ini Kiai benar nih, bukan Kiai kayak tadi nih, benar. Lalu solusinya apa Pak Kiai? Udah gini aja anak muda, antalik ila ardin kada wa kada. Sekarang kamu berangkat ke daerah Anu, berangkat ke daerah Anu. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budullaha mahum. Karena di sana di desa tersebut adalah penghuninya adalah ahli-ahli ibadah. Berarti tobatnya nggak bisa di sini Pak Kiai, nggak bisa. Yaudah kamu sekarang pergi ke kampung Anu, karena di kampung tersebut orangnya, warganya ahli ibadah. Insya Allah kamu bakal kecepretan ibadahnya, jadi bakal kebawa nuansa ibadahnya. Terus bagaimana? Wala tarji ila ardika fa inna ardisu. Setelah itu kamu gak usah balik lagi ke sini, karena di sini adalah daerah yang banyak maksiat jelek. Nanti kamu ke bawah lagi, nanti kamu mau bunuh lagi. Dia sekarang mau berangkat ke sana. Ya udah Pak Kiai, saya berangkat, pamit tuh. Yakin Pak Kiai ya Allah menerima tobat saya? Yakin. Ya Pak Kiai, saya menyesal sudah membunuh 100 orang. Saya menyesal sangat. Ya udah kata Pak Kiai, berangkatlah ke kampung Anu, berangkat. Ini si orang ini sudah niat akan bertobat. Perjalanan terus dilaksanakan, berlanjut. Fantolako hatta idana sobat toriko atahul maut. Di tengah perjalanan atahul maut, datang malaikat maut mencabut ruh. Wafat ini laki-laki yang membunuh 100 orang. Wafat. Nah ketika wafat di tengah perjalanan menuju kampung yang akan dituju untuk bertobat, wafatlah si anak muda tersebut. Nah ketika wafat, maka datang 1 malaikat rahmat, 2 malaikat adab. Begitu wafat, datang malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, "Wes, ini bagian saya." Kenapa? Karena orang ini mau tobat. Kata malaikat adab, "Nggak bisa, ini bagian saya." Lah kenapa? Karena dia itu sudah membunuh 100 orang dan belum pernah melaksanakan amal soleh. Berarti ini hak saya dong untuk disiksa, dibawa ke neraka. Nah 2 malaikat adu argumentasi, ini hak saya, tugasnya, ini tugas saya. Malaikat pun bingung, malaikat dibuat bingung. Ini tugasnya adalah tugas malaikat rahmat karena dia niat sudah akan tobat. Yang kedua, ini tugasnya malaikat adab karena dia belum pernah melaksanakan amal soleh dan dia pun sudah membunuh 100 orang. Nah ini tugasnya, ketugasan untuk mengambil ruhnya itu masih adu argumentasi 2 malaikat ini. Nah ketika adu argumentasi 2 malaikat, siapa yang berhak mendapatkan ruh si ini, maka faqalat malaikatu rahmah ja'at taiban nuqlan biqalbi ilallahi ta'ala. Datanglah malaikat hakim, kalau bahasa kitanya ini penenang. Tenang, jangan ribut, kata malaikat. Malaikat rahmat, malaikat adab, jangan ribut. Ini si hamba, ini laki-laki, kenapa bisa kamu peributkan? Kata malaikat rahmat, alasannya adalah
ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Wahai malaikat, ini laki-laki datang untuk melaksanakan tobat dan muqbilan biqalbihi ila Allah, dan dia akan menghadap hatinya itu kepada Allah. Jadi dia benar-benar tulus tobatnya, walaupun belum sampai ke tempat tujuan tapi niatnya sudah tulus ingin bertobat, maka ini menjadi hak saya untuk mengambilnya karena dia mendapatkan rahmat. Terus kamu malaikat adab, apa alasannya kamu berhak mengambil dia? Wa qalatul malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan faqat khairun qatun. Sesungguhnya dia belum pernah mengerjakan amal baik sekalipun, belum pernah. Di catatannya pun membunuh 100 orang. Amal solehnya mana? Maka ini menjadi hak saya untuk disiksa. Kata malaikat, udah sekarang gini, daripada kalian berdua ribut, maka fa'ila ayatahima kan adna bahwa faqasamu pawajadahu. Sekarang hitung aja, hitung jarak, jarak dari kampung tadi dia membunuh ke kampung tujuan berapa, jauhan mana, apakah deketan ke kampung tujuan, apa masih deketan ke kampung asal yang banyak maksiat. Diukur oleh malaikat, ambil meteran. Woi, malaikat gagah nih, diambil. Oh, kata malaikat rahmat, ini deketan ke kampung yang akan dituju untuk tobat. Pas diukur, malaikat adab gimana? Oh, udah lewat jauh, berarti haknya malaikat rahmat. Hebat. Nah, ketika diukur ternyata deketan ke tempat yang akan dituju untuk tobat. Nah, ketika itu malaikat rahmat berhak mengambilnya dan ia masuk surga. Tobat, Pak. Ya Allah, Rabbil Karim, hebat. Ketika membunuh 100 orang belum sampai ke tempat tujuan untuk tobat, tapi dalam hatinya biqalbihi mu'allakun, hatinya benar-benar untuk bertobat kepada Allah, maka ini Allah berikan rahmat. Inilah contoh yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi ketika para sahabat ada di zaman dulu orang pembunuh 100 orang tapi diterima tobatnya walaupun ia belum pernah beramal soleh. Luar biasa. Apalagi kita yang banyak amal soleh dan banyak dosa, ketika tobat udah selesai dosanya. Nah, diantaranya pelebur dosa para hadirin yang ketika dulu pernah kita laksanakan, dikerjakan banyak amal-amal jelek, banyak kesalahan-kesalahan. Ada 5 waktu yang bisa melebur segala dosa. Kita umur 40 tahun, misalkan dosa 30 tahun, 10 tahun kita amal soleh, masih jauhan kan, masih jauh untuk seimbangan, tapi ada pelebur dosa. 5 waktu pelebur dosa, walaupun dosanya segede gunung, ketika kita kerjakan di waktu-waktu ini, insya Allah seluruh dosa kita diampuni. Yang pertama, baina subhi wal isrok, antara ba'da subuh dan isrok, kira-kira jam 6 itu ketika kita melaksanakan amal soleh di situ, baik baca Quran, baik zikir, baik pengajian seperti ini, maka dosa-dosa yang lalu Allah ampuni. Kerjakan, jangan tidur pada subuh. Satu. Nah, yang kedua, bainal duhri wal asri, antara duhur dan asar. Ketika kita mengerjakan amal soleh antara duhur dan asar, walaupun hanya 15 menit, walaupun hanya 10 menit, walaupun hanya setengah jam, kita nunggu asar nih, tapi masih ada waktu untuk melaksanakan sholat duhur, setengah 3, asar jam 3 misalkan, berarti kan ada setengah jam, kita pakai zikir, baca Quran. Nah, itu amal kita di saat itu ketika kita kerjakan, maka seluruh dosa Allah ampuni. Bainal duhri wal asri. 2. Bainal asri wal maghrib, antara asar dan maghrib. Kira-kira jam setengah 6 menunggu waktu maghrib, kita mengerjakan amal soleh, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya, Allah lebur dosanya. Terus bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya kita pakai untuk mengerjakan ibadah, itu pelebur dosa. Nah, yang terakhir, yang kelima, baina syahri atau baina syuhur, antara waktu sahur dan waktu subuh, jam 4, setengah 5, sebelum subuh aja, minimal kita setengah jam lah atau seperempat jam. Yang penting sebelum subuh kita laksanakan amal soleh, baik sholat sunat witir, baik baca sholawat, baik baca Quran sebelum subuh, walaupun hanya 10 menit kita istiqomahkan, insya Allah dosa-dosa yang lalu Allah ampuni di situ. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang ahli tobat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minna wa kafaa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.